Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Erwidiastomo dengan saya Rifki. Halo teman-teman dan para pemirsa sekalian. Di kesempatan kali ini saya mau menampilkan fitur-fitur yang ada di Cylocom IGP Sport BSC 300T. Nah, ini kemarin saya kan ngupload video unboxing. Sebenarnya unboxingnya itu udah dari bulan Desember ya teman-teman, ketika saya mau ikut event Audax yang 150 di Jakarta. Nah, itu saya bener-bener real impresi pertama ya, bener-bener unboxing sama booting aja. Nah, ini sekarang saya mau review teman-teman selama dari bulan Desember, Januari sama Februari make. Jadi udah hampir 3 bulanan ya teman-teman make. Nah, saya mau ngasih impresinya seperti apa. IGP Sport BSC 300T-nya udah pakai lanyard. Jadi gunanya lanyard itu supaya kalau misalkan amit-amit nabrak lubang sepedanya, ini nggak copot si Cylocom-nya. Jadi cara masang lanyardnya seperti ini. Digantungin di stang handlebar. Nah, tuh. Jadi supaya nggak copot dia. Nah, terus ini karena barfly-nya IGP Sport pasti juga cocok sama si IGP Sport-nya juga, unitnya. Jadi seperti ini. Nah ini langsung kita coba nyalain ya. Tekan tombol sekitar 3 detik, nanti dia nyala. Nah, ini teman-teman saya mau ngasih tahu beberapa fitur ya di sini. Jadi ada ride mode, ada training, ada segmen. Nah, ini segmen. Jujur belum pernah pakai segmen ini teman-teman tuh. Nah, ini mungkin segmen detect, jadi dia bisa mendeteksi kalau ada segmen misalkan di Strava teman-teman. Harusnya sih seperti itu ya. Terus ini ada segmen terdekat, terus ada challenge com juga bisa, atau personal record. Nah ini back dulu, ini untuk segmen. Terus tadi ride mode ya, yang ride mode yang pertama. Nah, ini bisa outdoor, indoor. Ini Rifki page. Kenapa saya bikin Rifki page? Karena ini page yang sesuai kebutuhan saya teman-teman. Nah, jadi page-nya Rifki itu maksudnya gini nih teman-teman. Jadi misalkan saya play dulu ya. Nah, ini page Rifki itu maksudnya ini yang sesuai kebutuhan saya. Di sini saya maunya speed. Untuk nampilin speed, ini ada meterannya, nanti bisa muter dia. Terus untuk heart rate, ini heart rate. Connect ke heart rate monitor. Terus ini distance, jarak bersepeda, sama zona heart rate. Ini biasanya saya tampilin di page pertama karena saya senang memantau zona heart rate saya saat bersepeda dan heart rate. Jadi olahraga saya terukur ya teman-teman. Kalau bisa ngelihat yang page pertama ini, saya senang yang gede-gede seperti ini. Ini bisa teman-teman ubah sendiri. Misalkan teman-teman mau naruh cadence di sini, mau naruh power meter atau average speed bisa. Ini kebetulan average speed di pojok kiri sini. Terus ini max alias max speed ya, jadi kecepatan maksimal saat kita bersepeda. Terus lanjut ke page 2, ini page 2, pencet yang ini nih, tombol kan tombol atas sama tombol bawah, bisa dimainin. Nah ini page 2-nya, di sini saya pakai ada jam, waktu, ada temperatur ke saat ini kebetulan malam ya, 29 derajat. Terus ada heart rate lagi, heart rate tuh selalu saya utamakan karena penting banget buat jadi goesnya terukur, nggak ngasal gitu, jadi heart rate-nya bisa meledak gitu, jadi tetap terukur untuk heart rate. Terus ini elevasi untuk ketinggian ya. Terus ada gradien. Gradien ini adalah ketika kita lagi nanjak, ini gradien tiba-tiba kita coba nanjak tinggi, ini kita bisa tahu kemiringan dari tanjakan itu seberapa. Ini namanya gradien ya teman-teman. Jadi bisa 17%, yang tinggi 21%, tinggi banget. Gitu, jadi kita bisa mantau gradien untuk elevasi sama elevasinya ya. Elevasi saat kondisi sekarang nih. Ini sekarang lagi di kondisi 44 meter di atas permukaan laut. Terus ini untuk distance, jarak lagi, sama cadence. Ini saya cadence sensornya pakai bukan dari IGP Sport teman-teman, saya pakai ini nih, punyanya Exos. Jadi ini punyanya Exos, bisa dikonekin ke sini teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya sensor-sensor yang merek selain IGP Sport, itu bisa teman-teman. Misalkan teman-teman punya Garmin, sensor Garmin, Magen, Exos, bisa semua. Ini juga heart rate sensor, saya pakai Exos. Bisa dikonekin ke sini. Gitu. Jadi jangan khawatir teman-teman kalau merek lain bisa apa enggak, jawabannya bisa. Terus kita lanjut ke page berikutnya. Ini cadence, ada average cadence sama max cadence. Ini heart rate,
Ada AVG, average heart rate sama maximal heart rate ya saat bersepeda. Terus ini ada power meter. Saya nggak pakai power meter karena juga belum punya sensor power meter ya teman-teman, karena power meter itu sangat mahal. Tapi kalau teman-teman mau gue set sangat terukur, power meter tuh cocok lah buat tahu peningkatan kekuatan kita saat bersepeda seperti apa dari hari ke hari gitu. Dari setiap aktivitas bersepeda ya teman-teman. Power meter sangat berguna. Terus ini ada gradien lagi untuk kemiringan tanjakan, terus ada elevasi lagi. Terus kita lanjut ke page keempat. Nah ini kan ada garis hijau nih teman-teman, ini page 4 nih. Nah sini ada max HR, maximal HR, average, max cadence, average cadence, maximal power, kayak tadi lah ya. Terus ada kaloris, untuk kalori ya, tahu kalori kita yang udah terbakar berapa. Ini ada total ascent, total kita sudah nanjak tuh berapa. Kalau descent tuh turun ya, ascent tuh naik berarti. Selanjut, page berikutnya. Nah, ini adalah untuk page maps, teman-teman. Jadi misalkan teman-teman ngikutin event seperti Audax, event ultra cycling, atau event sepeda lah pokoknya. Yang biasanya dari panitia dikasih maps, teman-teman bisa masukin rutenya ke sini, lalu rutenya itu nanti dibaca sama si IGP Sport ini. Jadi nanti tampilan seperti ini. Ini karena mode malam, jadi backlight-nya juga ikut malam teman-teman, jadi canggih banget ya. Nah ini bisa di zoom out, tuh seperti itu. Zoom out lagi, bisa nggak nih? Oke udah maksimal zoom out-nya. Ini kalau kita zoom in satu, oh ini zoom out tadi, jadi agak lama ya responnya. Ini udah zoom out paling jauh nih teman-teman. Ini zoom, coba kita lihat zoomnya bisa sampai berapa ya. Ini kan satu, responnya agak lama. Karena mengambil datanya juga cukup lama ya. Based on GPS, ini 1, terus 2, coba 2, 3. Nah, ini zoom in ketiga, bisa 4 nggak? Oh, bisa 4 teman-teman. Maksimal 4 zoom in teman-teman, dan 4 zoom out. Jadi seperti itu. Jadi mapsnya seperti ini teman-teman, udah berwarna. Nah, kalau teman-teman mau cari Cyclocom yang bisa maps dan sudah berwarna, ini setahu saya di seri IGP Sport baru di paling rendah di seri 300 ya teman-teman. Kalau yang 200S itu udah berwarna tapi mapsnya belum ada tampilan seperti ini nih, garis-garis jalanannya gitu. Jadi ini menurut saya sih sangat worth it ya. Kemarin dipakai buat event Audax juga saya sangat terbantu untuk mapsnya. Tapi ya saya menemukan kelemahan juga nih teman-teman. Saya juga nggak ngakuin ini paling baik, nggak. Waktu di daerah Bundaran HI itu saya sempat hilang signal GPS. Mungkin karena di daerah HI itu GPS-nya juga banyak ya, gangguan intervensi konektivitas udara di daerah situ. Mungkin terlalu ketat juga, jadi GPS-nya sempat error teman-teman. Saya sempat salah jalan di daerah Bundaran HI di Jakarta Pusat ya. Tapi habis itu udah nggak ada masalah lagi sih, cuma di situ aja. Mungkin kadang suka kayak gitu ya, suka ada gangguan intervensi GPS. Saya menemukan kekurangan di situ teman-teman. Terus lanjut setelah maps, page berapa nih? Tuh 2, 3, 4, 5, terus page 6 ya. Nah untuk biasanya nanti kalau ketemu tanjakan di sini ada kayak ketinggian kayak grafiknya gitu loh. Nah grafik, saya mau ngomong grafik susah banget. Dan nanti bisa ketahuan grafik warna hijau di sini untuk ketinggiannya gitu. Lanjut ke page pertama. Nah seperti itu teman-teman. Sekarang kita balik ke menu utama ya teman-teman. Tadi page-nya. Page yang ini, dan page ini teman-teman nggak usah khawatir, nggak harus sesuai dengan settingan saya. Teman-teman bisa ngubahnya sendiri-sendiri masing-masing page ini. Jadi masing-masing page ini bisa teman-teman custom. Nah customnya itu di aplikasinya IGP Sport di HP ya teman-teman. Nah terus kalau misalkan teman-teman mau slide ini bisa juga tuh. Ini bisa lihat ada jam, ada ketinggian elevasi saat ini, terus ada temperatur, Bluetooth, konektivitas GPS nih, baterai, terus ini tingkat kecerahan juga bisa dimainin. Ini cerahannya ini bisa night bright, backlight, day-nya mau berapa persen, night-nya berapa persen. Kalau night-nya ditambahin bisa, bisa sampai 100%. Tapi saya biasanya di 30 aja udah cukup, sampai 20 karena buat ngirit baterai juga ya. Makin tinggi brightness-nya juga, baterainya juga pasti makan daya ya teman-teman, makan baterai. Jadi ngurangin konsumsi baterai. Nah, saya biasanya di 20, kalau day saya paling 10 lah. Kalau untuk siang hari ya. Gitu. Jadi keterangannya bisa dimainkan.
Lalu untuk weather di sini teman-teman bisa ngecek cuaca yang saat ini, tapi teman-teman harus connect dulu ke HP-nya ya, ke aplikasi. Terus ada notifikasi, bisa notifikasi telepon, WhatsApp, teman-teman bisa dapat notifikasi message juga. Jadi di sini gitu teman-teman. Kalau ada misalkan teman-teman ada telepon, teman-teman bisa dapat notifikasi di sini nanti. Itu saya udah nyoba sih, emang fiturnya bagus banget. Ini untuk page ini ya. Nah, kalau ke samping apa? Oh iya, ini geser-geser bisa juga. Kita back dulu ke menu utama. Nah, terus ini tadi training. Ini training mungkin saya juga belum nyoba. Mungkin teman-teman kalau mau masukin jadwal latihan bisa di sini. Tuh. Smart trainer, kalau pakai smart trainer bisa nih di pair gitu. Ke smart trainer. Jadi bersepeda indoor ya. Training, segment, setting, sensor, coba kita lihat sensornya bisa add sensor apa aja. Ini kebetulan yang nempel heart rate sama cadence ya. Untuk speed saya nggak pasang. Add sensor, nih sensornya itu ada heart rate, cadence, speed, power, speed, cadence, radar saya kurang paham ya, mungkin lampu kali ya. Terus ada trainer, lengkap banget nih, shifter di i2, terus ada buat lampu, connect ke lampu yang udah support bisa Bluetooth, sama ke e-bike. Jadi nampilin shiftingnya si e-bike ya. Untuk DI itu juga bisa untuk nampilin perpindahan giginya si DI itu udah di posisi berapa gitu teman-teman. Nanti kalau kapan-kapan kalau ada sepeda yang DI itu saya coba konekin deh. Nah ini untuk power manage. Nah ini battery saver, auto sleep, atau power off, biasa lah ya. Tema saya sempat singgung di video pertama ya, bisa ganti tema, bisa dark atau day. Ini untuk day kayak gini. Ini untuk night, saya pakai auto, jadi kalau malam bisa rubah sendiri. Motion detection, ini sepertinya kalau misalkan jatuh atau apa, jadi bisa ngeluarin ini ya. Mungkin sepedanya amit-amit jatuh atau ada guncangan gitu, bisa ngasih notifikasi orang di rumah mungkin ya. Saya juga belum begitu paham, belum nyobain soalnya. Ini sistem. Nah ini backlightnya, biasa kayak tadi. Ini sound. Mau pakai mencet-mencetnya ada bunyinya apa enggak. Nah kayak gini bisa dimatiin juga. Nih gitu nih, kalau kita matiin, kita geser nggak ada bunyinya tuh. Nah tapi saya seneng ada bunyinya. Nah terus untuk GPS-nya tuh macam-macam, bisa yang ini gitu, koneksivitas GPS, touchscreen setting. Nah ini teman-teman, jadi touchscreen ini bisa dimatiin teman-teman, bagusnya. Jadi saya kemarin nyoba goes dari Jakarta Bandung, itu kan hujan teman-teman. Nah pas di tengah jalan daerah puncak itu kan hujan, terus netes-netes ke sini. Kebetulan touchscreen ini nyala teman-teman. Nah jeleknya Silocom yang touchscreen itu kalau kena hujan dia bisa mencet-mencet sendiri gitu teman-teman. Nah ini bahaya banget. Jadi ketika teman-teman ketika hujan, ini walaupun ini waterproof tapi touchscreennya kalau menurut saya ya saat hujan ini mendingan dimatiin teman-teman. Gitu. Dimatiin, jadi teman-teman fungsiinnya pakai ini button. Nah kalau touchscreen udah dimatiin ini nggak bisa dipencet teman-teman tuh gitu. Jadi untuk backnya pakai ini. Nah terus geser-gesernya pakai yang tombol yang di samping. Nah gitu. Nah jadi kalau lagi hujan sebaiknya touchscreen dimatiin aja Kak. Takutnya udah jauh-jauh gue 100 kilo tiba-tiba Strava-nya ke ini ya apa, ke off sendiri gitu kan, sayang ya. Nah untuk kalau pakai ini mencetnya ini. Nah touchscreen-nya di on. Nah sekarang udah bisa on lagi. Nah gitu. Nah ini untuk time, zona waktu, ini udah di style di awal ya. GMT +7. Nah ini bahasa Inggris, bisa ada bahasa Spanyol, Prancis, Jerman, Itali, Polski, Polandia, Portugis, Jepang, macam-macam. Tapi bahasa Indonesia sayangnya nggak ada nih sih teman-teman. Jadi pakai bahasa Inggris sih. Untuk units, metric, imperial, biasanya metric ya kita. Nah udah mungkin seperti itu, sama device reset, misalkan ini mau di reset ulang bisa. Oh iya untuk navigasi satu lagi, nanti navigasi ini teman-teman bisa seperti ini. Ini kan roads, misalkan teman-teman dapat file GPX dari panitia event, teman-teman tinggal kayak gini aja. Nah ini kemarin saya Jakarta Ultra Cycling 2026 200 kilo nih yang ini. Nah ini rute Audax 200 nih kemarin bulan Januari.
Nah, kalau teman-teman dapat ini biasanya dapat dari panitia, nanti dikirim via email. Teman-teman bisa masukin ke Silocom ini. Nanti tinggal pencet navigate gitu teman-teman, kayak gini. Nah, tapi ini karena bukan di jalurnya jadi nggak kebaca ya. Tuh 200 langsung. Kita coba navigasi lagi. Tuh bisa auto zoom. Nama jalannya apa bisa kita kelihatan. Apa ini? Navigasi screen. Nggak paham. Nah, ini untuk aktivitasnya. Nah, misalkan aktivitas saya kemarin nih bisa dibaca lagi. Misalkan setelah kita goes, untuk navigasinya bisa ngebaca rute yang kemarin. Misalkan kita goes, teman-teman. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau bikin rute juga teman-teman bisa bikin di aplikasi teman-teman rutenya. Gitu. Jadi ini bisa di custom rutenya. Jadi nggak harus ikut yang dari file GPX. Saya udah nyoba sih. Oke, jadi yang saya temuin sejauh ini sih kelemahannya itu ya teman-teman, GPS-nya kadang suka agak delay di beberapa tempat, nggak semua tempat ya. Jadi di beberapa tempat, sama kalau hujan itu touchscreen-nya suka dia geser-geserin si menunya gitu teman-teman. Atau mungkin saat kita lagi goes itu bahaya banget kalau kena hujan, ini mode touchscreen-nya masih aktif. Nah ini kalau mau nonaktifin mode touchscreen tinggal pencet ini aja nih, tahan. Nah ini touchscreen di lock. Nah jadi touchscreen udah nggak bisa nih gitu. Untuk nyalain touchscreen lagi pencet ini. Jadi kalau lagi mode hujan sebaiknya dimatiin. Oh pakai ini. Nah ini udah bisa lagi. Oke teman-teman, mungkin sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar. Semoga bedah fitur ini membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.